dan pemirsa sekalian, mari kita lanjutkan petualangan dalam kerajaan Allah di hari ke-111. Ini berdasarkan firman Tuhan dari Keluaran 36 ayat 8-19. Oh ya, salam sehat semuanya. Mari kita selalu ingat untuk bersyukur buat semua anugerahnya. Walaupun banyak sekali tugas Kela di sekolah, namun Kela tetap menyiapkan waktu, membuka hati, pikiran, telinga Kela untuk mendengar firman Tuhan. Karena Kela tidak mau hanya menjadi murid di sekolah biasa. Sebaliknya, Kela mau jadi murid kebenaran baik waktu dengar saat teduh BDKA maupun penerapan kebenaran firman Tuhan sehari-hari. Yuk kita mulai, Kela sudah tidak sabar lagi. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk pemeliharaan dan pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami dan segenap pikiran kami, supaya firman Tuhan yang kami pelajari hari ini boleh menuntun kami untuk semakin hari kami boleh mencintai Tuhan dan menurut akan setiap benaran firman Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kebenaran itu menolong kami untuk boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus ini adalah bagian dari kemah suci. Wah, kemah suci itu apa? Kemah suci adalah satu tempat untuk Tuhan boleh hadir di tengah-tengah umat Israel. Ukurannya sih tidak terlalu besar. Untuk lebarnya, ukurannya 20 sampai 24 meter. Sedangkan panjangnya adalah 40 sampai dengan 48 meter. Jadi tidak terlalu besar. Nah, untuk ruang yang ada di dalam kemah suci itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pelataran. Yang kedua adalah ruang kudus. Yang ketiga adalah ruang Maha Kudus. Antara pelataran dengan ruang kudus itu dibatasi oleh tabir yang besar. Sedangkan ruang kudus dengan ruang Maha Kudus juga dibatasi oleh tabir yang sangat besar juga. Nah, untuk ruang Maha Kudus itu baik orang Israel maupun para imam tidak boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus hanya seorang imam besar saja. Itu pun kalau imam besar membawa korban darah penebus dosa, dan biasanya itu dipercikan di atas tabut perjanjian. Kapan itu dilaksanakan? Hanya 1 kali dalam 1 tahun. Dilaksanakan pada hari raya pendamaian. Nah, untuk hal ini dilakukan karena Yesus Kristus belum mati di atas kayu salib. Tetapi kita bersyukur kalau Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib sudah menjadi imam besar buat kita. Dia sudah membawa darahnya sendiri untuk dibawa ke hadapan Bapa di sorga. Dan itu dilakukan Yesus Kristus 1 kali untuk selama-lamanya. Kalau imam besar di dalam zaman bangsa Israel dilakukan setiap 1 tahun sekali. Sedangkan Yesus Kristus 1 kali untuk mati di atas kayu salib, darahnya tercurah. Itu dikerjakan 1 kali dan untuk selama-lamanya. Bersyukur dengan itu. Artinya tabir yang memisahkan ruang Maha Kudus dengan ruang kudus
dengan juga pelataran telah diruntuhkan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan setiap kita tidak lagi sulit untuk menghampiri Tuhan atau berkata-kata atau berdoa kepada Tuhan. Karena sudah Yesus kerjakan korban pendamaian melalui korbannya di atas kayu salib. Sehingga kita bisa langsung bercakap-cakap dengan Allah Bapa. Anak-anak sekalian, itulah ruang Maha Kudus. Jadi, di dalam ruang Maha Kudus, hanya imam besar yang boleh masuk setahun sekali dengan membawa darah korban untuk penebusan dosa. Di dalam ruang Maha Kudus juga ada tabut perjanjian. Sekarang, kita akan pindah ke ruang kudus. Siapakah yang boleh masuk ke dalam ruang kudus? Yang boleh masuk ke dalam ruang kudus adalah imam besar dan para imam. Sedangkan di ruang kudus ini, tiap-tiap hari, baik imam besar dan para imam boleh masuk ke dalamnya. Apa tugas daripada seorang imam di ruang kudus? Tugas seorang imam adalah membakar ukupan yang dibakar di mezbah ukupan untuk menjadi wangi-wangian yang naik di hadapan Tuhan. Itu melambangkan doa-doa yang diucapkan oleh para imam kepada Tuhan mewakili bangsa Israel. Apalagi tugasnya? Tugasnya adalah menggantikan roti yang ada di meja roti sajian. Nanti anak-anak akan melihat gambarnya. Ya, yang dikerjakan lagi oleh para imam adalah menyalakan lampu yang disebut dian. Apa dian itu? Dian itu lampu, tetapi lampu yang berkaki. Jadi lampu itu ada kakinya, tetapi mempunyai lengan di kanan 3, di kiri 3, dan di tengah 1. Jadi sebenarnya mempunyai 7 lengan. Ya. Masing-masing itu ada minyaknya. Kapan dinyalakan? Lampu atau dian itu dinyalakan pada waktu petang. Sehingga artinya di dalam kemah suci itu, sekalipun malam membuat gelap, tetapi di dalam kemah suci masih ada terang. Anak-anak sekalian, ini menunjukkan atau menggambarkan bahwa anak-anak Tuhan punya tugas untuk menerangi dunia yang gelap. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam perjanjian baru, "Akulah terang dunia." Itu kata Yesus. Tetapi kata Yesus juga mengatakan, "Kamu adalah terang dunia." Tapi terang yang kita miliki adalah karena Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, sumber terang itu ada dalam diri kita. Nah, anak-anak sekalian, hari ini tentang lampu dian ini ada yang menarik. Apanya yang menarik? Lampu atau dian ini waktu akan menyala itu harus diberi minyak. Minyaknya terbuat dari minyak zaitun murni. Nah, minyak zaitun ini melambangkan Roh Kudus. Roh Kudus sudah diberikan dalam hidup kita. Itu sebabnya Roh Kudus yang ada dalam diri kita harus boleh terus menguatkan kita untuk memancarkan sinar terang itu kepada dunia yang gelap, kepada banyak orang, supaya orang boleh melihat Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat itu. Anak-anak sekalian, hari ini juga Bapak ingin kasih tahu kepada kalian, kalau begitu roti itu apa sih artinya? Sedangkan roti artinya itu menunjukkan pemeliharaan Tuhan kepada seluruh umat Israel saat itu. Tetapi saat ini menunjukkan pemeliharaan Tuhan atas hidup saya dan atas hidup kamu semuanya. Nah, senang bukan kita mempunyai Allah yang telah menjadi imam besar, yaitu Yesus Kristus, yang mengizinkan kita, memperbolehkan kita untuk langsung bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi tidak seperti bangsa Israel, walaupun kemah suci itu tidak terlalu besar atau kecil,
Tapi sepertinya jauh sekali jarak antara Allah dengan orang-orang Israel. Kalau kita sekarang sudah menjadi dekat, bahkan Alkitab mencatatnya, Allah tinggal di dalam hidup kita. Itu menjadikan hal yang istimewa. Kita boleh bersama-sama di dalam Tuhan saat ini. Kita tidak lagi jauh, kita boleh bercakap-cakap langsung dengan Tuhan. Karena melalui keobran Kristus, sekali lagi, tabir atau tirai yang besar yang menyekat ruang Maha Kudus dengan ruang kudus dengan pelataran, itu sudah Tuhan runtuhkan. Dan kita saat ini boleh langsung bercakap-cakap dengan Allah. Puji Tuhan, hari ini satu pelajaran yang indah, bahwa kita boleh bercakap-cakap dengan Allah karena Tuhan sudah mengerjakan itu semuanya di atas kayu salib. Puji Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih kepadamu kalau hari ini kami boleh tahu bahwa Allah tinggal di dalam hidup kami. Allah sudah tidak jauh lagi dari kami. Allah sangat dekat, yaitu karena Allah tinggal di dalam pribadi kami manusia yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang juga telah ditebus oleh darah Yesus yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bukan main, takjub kan? Kagum. Kok bisa ya? Tirai pemisah ruang Mahama Kudus dan ruang kudus sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena pengorbanan Kristus telah terlaksana dengan sempurna. Padahal tirai itu sangat kokoh, tidak mungkin dirobohkan oleh tangan telanjang seperti manusia. Dan hebatnya lagi, akibat yang boleh kita rasakan sangat dahsyat. Apa itu? Kini semua orang percaya dapat berhubungan langsung dengan Allah dan bisa menikmati persekutuan yang paling intim bersama Dia. Mari para permisa semuanya kita bersyukur untuk hal ini, dan bonusnya lagi, kini Tuhan Yesus menjadi pendoa syafaat bagi kita di sorga. Bagaimana kalau kita juga melakukan doa syafaat setiap hari? Besok boleh lanjutkan baca dari Keluaran 39 ayat 32 sampai 43. Jangan lupa like YouTube-nya ya.